Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana yang sudah melihat, subscribe video saya ya. Semoga kalian dimudahkan urusannya. Semoga kalian dilancarkan apa yang menjadi keinginannya dan diijabah segala doa-doanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya tetap membahas seorang TKW ya, karena memang di sini saya seorang TKW khususnya Hong Kong. Banyak alasan orang di luar sana yang mendukung, ada yang sebagian menghujat. Kenapa sih kita mau menjadi TKW? Kenapa sih bekerja harus jadi TKW? Kenapa sih harus keluar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak bekerja di negeri sendiri gitu ya? Jadi banyak alasan kenapa kita itu mau menjadi TKW khususnya Hong Kong. Alasan yang pertama, yang masuk akal aja nih ya, karena sulitnya mencari pekerjaan di negeri sendiri. Di Indonesia, jangankan kita yang lulusan SD, SMP, SMA, yang kuliah aja mereka di luar sana itu bejibun yang menjadi pengangguran, ya kan? Jadi ini alasan yang pertama kita kenapa menjadi TKW. Yang kedua, kebutuhan hidup yang sangat tinggi tidak sesuai dengan yang gaji kita dapatkan di Indonesia. Jadi rata-rata yang keluar menjadi seorang TKW itu benar-benar sudah dalam keadaan oke, saya di Indonesia ini udah nggak bisa nih. Mungkin ya kebutuhan anak yang harus membiayai sekolah itu semakin banyak. Belum kalau anaknya mereka udah masuk SMA, kuliah. Atau mungkin mereka yang terjerat hutang, nggak bisa membayar bunga terus berjalan. Atau mungkin mereka yang ingin punya rumah ya. Oke, secara logika saya akan kasih contoh. Misal kalian ini di Indonesia nggak jadi TKW, kalian mau pingin beli nih sepeda motor Vario ya, cash 25.500.000 nih. Misal, kalau kalian nggak jadi seorang TKW dan kalian itu ekonominya pas-pasan seperti saya dari orang kalangan yang bawah, orang yang nggak punya, itu kalian tuh seumur hidup nggak akan mampu kalian beli sepeda motor itu, kecuali kalau kita jual tanah orang tua, jual warisan mungkin ya, itu pun kalau ada tanah. Tapi kalau kita jadi seorang TKW 25.500.000 itu gaji kita nunggu ya, anggap aja 3,5 bulan di Hong Kong. Itu kita sudah bisa beli cash sepeda motor harga 25.500.000. Ini bener. Makanya kenapa kita nekat menjadi seorang TKW. Karena kalau kita nggak nekat, kita itu nggak bisa punya apa-apa gitu ya. Jadi itu alasannya. Kemudian alasan ketiga kenapa kita menjadi seorang TKW. Mudahnya kita bisa masuk nih. Kalau di Indonesia kan kalau mau mencari pekerjaan pasti yang dipandang itu fisik, tinggi pendeknya badan, putih enggaknya kulit kita, cantik enggaknya muka kita, mungkin body kita juga dilihat bagus enggaknya. Banget standar yang harus kita penuhi. Tapi kalau untuk menjadi seorang TKW kan enggak. Dan enaknya lagi, kalau kita daftar menjadi seorang TKW, kita itu nggak perlu bermodal apa-apa gitu. Nggak perlu menyediakan uang, nggak perlu nyogok ke sana kemari. Daftar ke PT, bahkan kita dapat uang saku. Banyak banget sekarang PT berlomba-lomba mencari orang, siapa yang mau masuk ke PT-nya, dapat uang saku. Ada yang dapat 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta, ya kan? Jadi kita bener-bener cuma modal orang, masuk ke PT, bawa dokumen sesuai dengan data alamat yang lengkap, kemudian bilang ke PT kita mau proses dari TKW ke Hong Kong, udah nyampe di Hong Kong kita nanti akan dikenakan potongan gaji, selesai, ya kan? Nah, itu tadi alasan-alasan ya kenapa menjadi TKW. Tapi di sini saya tekankan, tidak ada yang namanya jalan itu semuanya mudah. Nggak ada yang namanya suatu tujuan itu semuanya mulus-mulus aja. Pasti banyak gelombang dan rintangan. Begitu juga dengan Hong Kong. Hong Kong bener-bener negara dimana kalian itu harus menyiapkan lahir batin ya. Kalau fisik kalian dikasarin ini mungkin habis ditampar atau mungkin kena pukul, sakit sebentar sembuh. Tapi beda dengan mental. Kalau hati dan pikiran kalian sampai kena mental gara-gara kelakuan majikan, tekanan pekerjaan yang ada di Hong Kong, itu bisa bener-bener membuat stres kita gitu ya. Saya dulu pernah loh punya pikiran itu, kenapa sih yang mereka jadi TKW itu kok bisa ya bunuh diri? Kenapa ya? Kan kerja di luar negeri enak, tiap minggu libur, bisa pakai baju bagus-bagus, mau makan apapun bisa, gaji jutaan. Kenapa ya mereka bisa bunuh diri? Tapi setelah saya kerja dan sampai di Hong Kong, saya bekerja di Hong Kong ini sampai tahun ini saya berjalan 18 tahun. Itu saya ngeh banyak alasan kenapa mereka sampai bunuh diri. Yaitu tadi mereka nggak kuat dengan yang namanya tekanan mental, mereka depresi.
Tekanan mental itu berasal dari mana, C? Ya banyak banget. Tekanan mental dari majikan, tekanan mental dari pekerjaan yang bertubi-tubi di rumah majikan, tekanan mental dari lingkungan keluarga majikan. Mungkin anaknya yang maaf ya, nakalnya minta ampun, mungkin maaf nenek yang dijaga itu bobonya itu yang pelupa atau yang punya penyakit apa ya, yang kayak otaknya sakit itu, pokoknya yang setengah gila itu, sukanya mukul-mukul, nuduh-nuduh apa itu. Belum lagi tekanan dari keluarga yang ada di Indonesia. Banyak banget kasus mereka yang bekerja di Hong Kong dan menjadi seorang TKW Hong Kong, itu mereka kena mental itu bukan dari siapa-siapa, justru dari keluarga sendiri yang ada di Indonesia. Banyak keluarga mereka yang dari Indonesia, mungkin suami, ayah, ibu, atau saudara kandung yang membuat masalah dengan si mbaknya yang sudah jadi TKW Hong Kong ini. Dan mereka tidak kuat, mereka merasa dunia ini terlalu menyakitkan bagi dia. Di Hong Kong dia udah nggak punya teman, majikan terlalu cerewet, kerjaan begitu banyak, keluarga juga mempunyai tekanan yang sangat membuat depresi lah ya intinya. Jadi mereka banyak akhirnya yang bunuh diri. Jadi di video saya ini saya tekankan untuk kalian yang mau menjadi TKW, yang udah siap mental menjadi seorang TKW, bener-bener kalian harus siap ya, siapkan lahir batin kalian bener-bener untuk menjadi seorang TKW. Tapi bila mana nih nanti kalau sampai nyampe Hong Kong, terus kalian merasa nih tinggal di majikan ini nih udah kayaknya nggak bisa deh, kok semakin hari aku tuh semakin nggak kuat gitu, banyak tekanan yang harus dihadapi, stres atau gimana, jangan dipaksakan. Bilang ke agent, C, bisa nggak saya mau mengundurkan diri, saya minta notis, saya mau ganti majikan, daripada nanti mental kalian yang kena. Kalau memang kalian merasa sudah benar-benar nggak kuat loh ya, karena memang nanti kalau depresi sampai stres bahkan sampai bunuh diri itu kasihan gitu, kasihan bener, karena mental yang udah kena serangan itu susah untuk disembuhkan. Beda lagi kalau serangan fisik itu masih bisa disembuhkan ya. Jadi untuk kalian yang benar-benar menjadi TKW Hong Kong sekarang nih, yang masih pemula, mungkin yang punya majikan yang jahat, punya majikan yang notabene cerewet, atau banyak kasus di luar sana mereka majikan yang bener-bener aduh pokoknya minta ampun, dan kalian punya kena serangan mental, kalian merasa nggak mampu, daripada kalian sakit bertahan tapi kalian sakit mental, depresi, kalian bisa minta tolong ke agent walaupun kalian masih potongan gaji. Tapi ya itu tadi resikonya, kalau masih potongan gaji, minta notis atau mengundurkan diri mau ganti majikan, kalian tetap harus pulang ke Indonesia ya. Jadi nggak bisa kalian nunggu visanya di Hong Kong karena kalian masih dalam tahap potongan gaji. Tapi kalau kalian merasa oke lah majikan aku cerewetnya cuma gini aja, cuma komplainnya mungkin cuma dalam hal-hal kecil, kalian bisa tetap bertahan kerja di situ. Oke ya. Jadi di video ini semoga untuk kalian semuanya yang mau menjadi TKW Hong Kong, itu tadi alasan kenapa sih mau menjadi seorang TKW. Kemudian saya tekankan di sini juga, kalau kalian sudah menjadi seorang TKW, kalian pun harus menyiapkan mental, karena Hong Kong begitu keras. Banyak banget ini pemula yang baru datang, masih dalam tahap potongan gaji, dalam 1 bulan, ibaratnya orang 10 ini ya, yang datang ke Hong Kong, baru bekerja, pasti yang 9 ini semua kena mental, dan mereka ingin pulang. Mereka nggak betah, mereka minta notis, mereka mau ganti majikan, mereka nggak kerasan. Dan ini fakta. Jadi untuk kalian yang mau benar-benar menjadi seorang TKW, siapkan mental kalian, karena namanya ikut orang itu tidak ada yang enak. Semua pasti tidak enak. Jangan melihat gaji kita yang cukup besar, tapi kalian juga harus melihat sisi samping kenapa kita punya gaji besar. Itu banyak banget tekanan, banyak banget lingkungan yang harus kita hadapi. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat kalian semuanya ya, mau menjadi TKW Hong Kong ataupun yang sudah sampai di Hong Kong. Salam sukses dari kita para pejuang dolar. Kalau kalian bisa, kalian mampu, tetap bertahan demi masa depan kalian. Tapi kalau kalian merasa tidak kuat, kalian merasa depresi, sudahin dulu, keluar bilang ke agent, kalian minta ganti majikan. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.